Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizi Noval dari kelas 2A dengan nomor NPM 23130300082. Saya akan menjelaskan struktur database aplikasi Barbershop yang bertujuan untuk ujian akhir semester praktek pemrograman basis data. Database ini menggunakan nama Barbershop yang terdiri dari 3 tabel utama, yaitu layanan, pelanggan, dan transaksi. Yang pertama, layanan. Tabel ini menyimpan data jenis layanan yang tersedia di Barbershop dengan struktur sebagai berikut. Ada ID layanan yang gunanya untuk ID unik untuk setiap layanan. Yang kedua, nama layanan yang berguna untuk sebagai layanan yang ditawarkan seperti cukur rambut, keramas dengan cukur rambut, dan semir warna. Yang selanjutnya ada harga, yaitu sebagai tarif dari masing-masing layanan. Yang kedua, tabel pelanggan. Tabel ini digunakan untuk mencatat informasi pelanggan yang menggunakan jasa Barbershop. Struktur tabel yaitu ada ID tabel, ID unik untuk pelanggan. Yang kedua, nama pelanggan sebagai mendata nama pelanggan. Yang ketiga, nomor HP sebagai pendataan nomor handphone pelanggan. Yang ketiga, tabel transaksi. Ini mencatat seluruh transaksi yang terjadi dengan menghubungkan pelanggan dengan layanan yang dipilih, serta mencatat tanggal transaksi. Struktur tabel ada 4, yaitu yang pertama ID transaksi, yang tadi ID unik untuk transaksi. Selanjutnya ID pelanggan untuk yang mengacu pada tabel pelanggan yang sudah dimasukkan tadi. Yang ketiga, ID layanan ya mengacu pada tabel layanan sama yang sudah dimasukkan tadi di awal. Yang terakhir ada tanggal transaksi yang dilakukan. Saya akan menjelaskan tampilan aplikasi Barbershop yang ini. Yang pertama, halaman utama. Yang ini pada tampilan awal aplikasi menggunakan aplikasi, pengguna disambut dengan ucapan selamat datang di aplikasi Barbershop, dan disediakan 3 menu utama berupa tautan yang mengarah ke masing-masing modul data, yaitu yang pertama data layanan, yang kedua data pelanggan, yang tiga data transaksi. Yang selanjutnya adalah halaman data pelanggan. Pada halaman ini pengguna dapat melakukan proses input, edit, dan menghapus data pelanggan. Di bagian atas terdapat input untuk menambahkan data pelanggan baru yang terdiri dari isian nama dan nomor HP yang dilengkapi tombol tambah. Selanjutnya, yang di bawahnya ditampilkan tabel daftar pelanggan yang membuat seluruh data pelanggan yang telah diinput lengkap dengan tombol aksi edit, dan hapus di setiap baris data. Fitur ini mendukung proses CRUD, yaitu create, read, update, dan delete untuk entitas pelanggan. Yang selanjutnya adalah halaman data transaksi. Halaman ini berfungsi untuk mencatat seluruh transaksi layanan yang dilakukan oleh pelanggan. Yaitu form input terdiri dari pilihan pelanggan, pilihan layanan, serta tanggal transaksi. Data yang telah ditambahkan akan ditampilkan dalam tabel daftar transaksi yang berisi kolom ID, nama pelanggan, jenis layanan, tanggal, dan aksi edit, hapus untuk mengedit atau menghapus jika ada kesalahan. Saya akan menjelaskan isi dari codingan indeks PHP. Di sini ada char set
UTF-8, yaitu mengatur pengodaan karakter untuk dokumen menjadi UTF-8 yang mendukung sebagai karakter internasional. Dan di sini ada dashboard Zero-D Barbershop dengan menetapkan judul halaman yang muncul di tab browser atau jendela. Dan di sini style body ini adalah blok di mana CSS ditulis. CSS digunakan untuk mendefinisikan tampilan dan tata letak elemen HTML. Lanjutnya, body bagian ini berisi konten yang terlihat dari halaman web. Dalam kode ini, elemen ini baru dimulai dan belum ada konten di dalamnya selain gaya yang diterapkan padanya. Selanjutnya, kode CSS di dalam tag style body ini adalah selektor yang menargetkan elemen tag body dari dokumen HTML. Itu font family Arial sans serif mengatur jenis font untuk teks di seluruh body menjadi Arial. Jika Arial tidak bersedia maka menggunakan font sans serif default. Lanjutnya, background mengatur warna latar belakang body menjadi abu-abu terang. Lalu padding dengan 30 px menambahkan ruang padding sebesar 30 pixel di sekitar konten body. Lanjutnya, H1 ini adalah selektor yang menargetkan elemen heading level 1 dengan color pagar 333 mengatur warna teks untuk H1 menjadi abu-abu gelap. Lalu menu ini adalah selektor kelas yang menargetkan elemen HTML dengan atribut kelas menu. Lalu background pagar FFF mengatur warna latar belakang elemen dengan kelas menu menjadi putih. Lanjutnya, padding 20 px menambahkan padding 20 pixel di sekitar konten di dalam elemen menu. Lalu border radius 10 px yaitu memberikan sudut membulat pada elemen menu sebesar 10 pixel. Lalu width 300 px yaitu mengatur lebar elemen menu menjadi 300 pixel. Lalu ada box shadow yaitu menambahkan efek bayangan kotak pada elemen menu. Selanjutnya 0 spasi 0 yaitu offset horizontal dan vertikal bayangan dengan 10 px ukuran blur light bayangan. Ini adalah menu A. Ini adalah selektor yang menargetkan semua tautan yang berada di dalam elemen dengan kelas menu, yaitu display block yaitu mengatur tautan untuk perilaku seperti elemen blok sehingga setiap tautan akan mengambil lebar penuh yang tersedia dalam menempati baris baru. Selanjutnya, margin bottom dengan 10 px yaitu menambahkan margin bawah sebesar 10 pixel setelah setiap tautan. Selanjutnya, text decoration none yaitu menghapus garis bawah default pada tautan. Hanya color dengan pagar 007 BFF yaitu mengatur warna teks tautan menjadi biru cerah. Selanjutnya, font weight bold yaitu dengan mengatur ketebalan font teks tautan menjadi tebal. Selanjutnya, menu hover ini adalah pseudo kelas selektor yang menargetkan tautan di dalam elemen dengan kelas menu ketika kursor mouse diarahkan di atasnya. Selanjutnya ada color pagar 0056B3 yaitu mengubah warna teks tautan menjadi biru yang sedikit lebih gelap ketika diarahkan. Dan berikut adalah codingan dari koneksi PHP. Saya akan menjelaskannya
dengan dolar koneksi. Ini adalah variabel PHP yang akan menyimpan objek koneksi ke database. Anda bisa menggunakan nama variabel lain, tapi dolar dengan logo dolar koneksi adalah pilihan yang umum dan deskriptif. Selanjutnya, new MySQL. Ini adalah cara untuk membuat instan baru di kelas MySQL atau MySQL Improved Extension adalah ekstensi PHP yang digunakan untuk berinteraksi dengan database MySQL. Di dalam kurung ada 4 parameter yang diberikan pada konstruktor MySQL. Yang pertama, localhost. Ini adalah nama host server database dalam kebanyakan kasus. Pengembangan lokal database berjalan di mesin yang sama dengan server web, sehingga localhost digunakan. Jika database berada di server lain, perlu mengganti ini dengan alamat IP atau nama domain server database tersebut. Lalu ada root. Ini adalah username untuk mengakses database MySQL. Root adalah username default untuk akun administrator MySQL. Sangat penting untuk lingkungan produksi. Sangat disarankan untuk tidak menggunakan user root dan membuat user database dengan akses yang lebih terbatas untuk alasan keamanan. Lalu tanda petik 2 yang tidak ada isinya. Ini adalah password untuk username yang diberikan. Dalam kasus ini passwordnya kosong, string kosong. Ini juga umum di lingkungan pengembangan lokal, tapi sangat tidak aman untuk lingkungan produksi. Yang selanjutnya ada barbershop. Ini adalah nama database yang ingin dihubungkan. Kode ini mencoba terhubung ke database bernama barbershop. Lalu baris ketiga, if dengan tanda kurung koneksi connect error. Baris ini memulai sebuah blok kondisional. Ini adalah properti dari objek koneksi yang akan berisi pesan kesalahan jika terjadi kegagalan koneksi. Selanjutnya baris 4, day koneksi gagal. Koneksi connect error berisi baris ini akan dieksekusi hanya jika kondisi if di baris 3 terpenuhi, yaitu koneksi gagal. Day. Fungsi day PHP menggunakan untuk menghentikan eksekusi skrip PHP secara instan dan mendadak yang diberikan ke output. Lalu dan ini adalah isi dari codingan layanan PHP, yaitu halaman dimuat kode akan mengambil semua data layan dari database yang menyiapkannya untuk ditampilkan ke dalam tabel. Untuk mengedit, pengguna mengklik edit di tabel dengan blok if iset get edit akan dieksekusi mengambil data layanan berdasarkan ID tersebut dan menyimpannya ke edit data. Formulir akan terisi otomatis dengan data edit data. Dengan tombol submit akan bertuliskan update. Selanjutnya, jika pengguna tidak mengklik edit, form akan kosong dan tombol submit akan bertuliskan tambah. Pengguna mengisi form dan menekan tombol untuk mengedit data. Asumsi blok if set dengan tanda kurung $post tambah tutup kurung atau logika update akan dieksekusi tergantung bagaimana tombol submit di handle. Data baru akan disiapkan ke database dengan halaman di refresh untuk menampilkan data baru.
untuk memperbarui data. Setelah mengklik edit dan form terisi, pengguna mengubah data dan menekan tombol update block if iset dengan tanda kurung $post update akan dieksekusi, yaitu dengan data diperbarui data. Yang selanjutnya menghapus data, pengguna mengklik link hapus dan mengonfirmasi. Link akan memiliki parameter hapus ID layanan dan block if dengan tanda kurung iset tanda kurung logo $get hapus akan dieksekusi. Data di database pun akan dihapus. Halaman di refresh untuk memperbarui layar untuk mendapatkan tampilan terbaru. Lalu pada codingan PHP pelanggan, ini adalah yang codingannya bekerja untuk melihat daftar semua pelanggan yang ada. Selanjutnya menambahkan pelanggan baru melalui formulir. 3. Mengedit data pelanggan yang sudah ada dengan mengklik link edit dan mengisi kembali formulir, ya, dan juga menghapus pelanggan dari database dengan mengklik link hapus. Berikut adalah codingan dari transaksi PHP. Yang pertama, include koneksi PHP. Baris ini wajib ada untuk terhubung ke database yang diasumsikan. Selanjutnya, koneksi PHP berisi kode untuk membuat koneksi dengan logo koneksi ke database MySQL. Yang kedua, pelanggan, koneksi query select from pelanggan dan layanan, koneksi query select from layanan. 2 query ini dijalankan untuk mengambil semua data dari tabel pelanggan dan layanan. Hasilnya disimpan dalam variabel pelanggan dan layanan. Data ini akan digunakan untuk mengisi drop-down select box di formulir agar pengguna bisa memilih pelanggan dan layanan yang sudah ada. Selanjutnya ada if iset post tambah. Kode ini dieksekusi ketika tombol tambah di form ditekan mengirim data via post dan nama tombol adalah tambah. Mengambil ID pelanggan, ID layanan, dan tanggal data post dengan menjalankan query itu untuk menambahkan data transaksi baru ke tabel transaksi. Selanjutnya ada header location transaksi PHP, mengarahkan ulang browser ke halaman transaksi PHP setelah operasi selesai. Ini adalah praktik yang baik untuk mencegah from resubmission, data terkirim ulang jika halaman di refresh. Ada if iset post update. Blok ini dieksekusi ketika tombol update di form ditekan mengambil ID transaksi, ID pelanggan, ID layanan, dan tanggal dari post. Menjalankan query update untuk memperbarui data transaksi yang sudah ada berdasarkan ID transaksi. Mengarahkan ulang ke browser dengan transaksi PHP setelah operasi update selesai. Selanjutnya if iset get hapus. Blok ini dieksekusi ketika link hapus diklik dengan mengirimkan parameter hapus melalui get di link, mengambil ID transaksi dari data get, yaitu dengan menjalankan query delete from untuk menghapus baris transaksi berdasarkan ID transaksi. Selanjutnya ada mengarahkan ulang browser ke transaksi PHP setelah operasi delete selesai. Selanjutnya ada data koneksi query select transaksi, nama pelanggan, nama layanan from transaksi, dan join pelanggan on transaksi. ID pelanggan sama dengan pelanggan, ID pelanggan join layanan on transaksi, ID layanan sama dengan layanan, ID layanan. Ini adalah query untuk membaca dan menampilkan data transaksi. Dengan menggunakan join
untuk mengambil nama pelanggan dari tabel pelanggan dan nama layanan dari tabel layanan berdasarkan ID pelanggan dan ID layanan yang sesuai di tabel transaksi. Ini penting karena tabel transaksi hanya menyimpan ID bukan nama. Hasil query disimpan dalam variabel s data yang kemudian akan diulang dalam bagian HTML untuk menampilkan daftar transaksi. Lalu ada iset, sedit, getEdit. Blok ini teks ketika link edit diklik mengirimkan parameter edit melalui get di link, mengambil ID transaksi dari data get, menjalankan query select from transaksi where ID transaksi ID untuk mengambil data transaksi spesifik yang diedit dengan flag asok dengan buka kurung tutup kurung, mengubah hasil query menjadi array asosiatif dan menyimpannya di sedit. Data variabel yang akan digunakan untuk mengisi nilai awal di form saat mode edit. Sekian dari saya, jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.